Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menghadapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia di tanggal 8 Agustus 2023. Siapakah dia? Boleh kalian fokuskan orangnya siapa dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Oke, aku akan mencoba menarik energi dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 8 Agustus 2023. Wedding, express your love, forgive and learning, heart-to-heart conversation, trust. Oke, di sini aku lihat ya hari ini ada keinginan dari dia ingin segera menikah dengan kamu atau ingin mengajukan suatu lamaran ke kamu ya, atau mungkin ya memang dari perasaan dia itu pengennya itu punya pasangan ya kayak kamu lah kayak gitu. Dan mungkin uh, kalian ini udah punya jarak ya, karena di sini ada heart to heart conversation, terus forgiving and learning ya. Jadi mungkin kalian udah berjarak atau mungkin kalian udah saling diam-diaman, nggak ada komunikasi ya. Jadi hari ini tuh ya kayak cuman bisa merasakan apa yang ingin dia ungkapkan ke kamu gitu ya. Ya hari ini tuh pengennya mengungkapkan pengen nikah sama kamu gitu ya, mengungkapkan isi hati dia uh, sesungguhnya ke kamu, pengen banget rasanya. Karena di sini aku lihat ada express your love ya, dia ingin mengekspresikan cintanya ke kamu, tapi dia juga berharap nggak cuma dia yang mengekspresikan cinta ya. Kalau misalkan di sini kamu merespon juga untuk memberikan mengekspresikan cinta kamu ke dia juga, itu akan lebih baik menurut dia gitu ya. Jadi akan adanya timbal balik dan hubungan ini bisa 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 apa ya, bisa ada saling kejujuran ya, bisa ada saling timbal balik ya, seperti itu deh ya. Dan nampaknya kalian memang suasananya itu lagi diem-dieman, dingin ya, karena di situ ada forgiving, uh, memaafkan dan belajar. Jadi hari ini dia itu udah sadar bahwa apa yang pernah terjadi di antara kalian itu justru membuat kalian situasinya jadi nggak nggak asik gitu ya. Entah kalian memang sudah putus, entah kalian sudah bercerai, intinya kalian di sini sudah memiliki jarak ya, secara fisik ataupun secara emosional. Tapi walaupun gimana pun ya, dia bersyukur sih ya dari apa yang pernah terjadi di antara kalian. Dia akhirnya sadar, dia bisa belajar ternyata uh, apa yang dia mau dengan apa yang uh, apa dengan apa yang telah terjadi itu ternyata nggak sinkron gitu ya. Yang terjadi keegoisan dia yang dia utarakan ke kamu ternyata membuat hubungan ini jadi pecah, menjadi nggak jelas, menjadi apa ya, dia dingin seperti itu, dan menjadi renggang ya. Dan di sini dia belajar keegoisan dari seseorang yang terlalu besar itu justru membuat kalian jadi apa, nggak bisa bersatu ya. Dan di sini akhirnya dia bisa memaafkan diri dia, terutama dia memaafkan diri dia terlebih dahulu ya, memaafkan situasi, memaafkan diri kamu. Intinya di sini dia belajar dan memaafkan, memaafkan siapapun dan apapun yang pernah terjadi gitu ya. Intinya dia menerima ya. Dia hari ini sudah mulai menerima.
Dan aku lihat di situ ada heart to heart conversation, ya secara koneksi batin kalian itu memang masih kuat ya, masih tertarik energinya ya. Jadi kalau misalkan hari ini tuh kalian kepikiran dengan dia terus, ya mungkin memang dia lagi mikirin kamu ya. Jadi kalian sebenarnya sama-sama saling memikirkan, saling rindu, saling ingin ingin adanya suatu kabar ya, atau berkabar kayak gitu. Intinya ya kalian masih masih memiliki koneksi, paling nggak secara batin ya. Dan dia masih percaya bahwa situasi ini ya, situasi ini akan bisa hmm, mengembangkan ya, mengembangkan hubungan kalian lagi. Jadi maksudnya gini, kan situasi kalian nih kayaknya udah pisah gitu ya, udah ada jarak ya. Tapi karena secara batin ya koneksi kalian itu masih kuat, jadi dia percaya suatu saat nanti bisa kok gitu ya, kita bersama lagi, bisa kok kita komunikasi lagi, bisa kok kita punya hubungan lagi kayak gitu. Intinya eh, hari ini dia masih punya keyakinan ya dan kepercayaan bahwa semuanya akan bisa berubah gitu ya. I'm grateful for the spiritual reason ya. Jadi dia bersyukur dia bisa belajar secara spiritual ya dari kamu. Maksudnya tuh ini mungkin karena dari perpisahan kalian ya, terus akhirnya dia sadar, justru malah dia semakin menginginkan kamu, semakin rindu sama kamu, semakin ingin mengekspresikan cintanya sama kamu. uh, tapi jarak memisahkan ataupun situasi yang udah nggak sesuai dengan keinginan gitu ya, jadi uh, dia hanya bisa trust, percaya dengan afirmasi ya, dengan loa, dengan apa, doa ya seperti itu. Jadinya secara spiritual dia mengafirmasi itu, dia meyakini itu kayak gitu. I want to be more than friends ya. uh, Mungkin dari perpisahan ini dia tahu kalau misalkan hari ini dia minta maaf sama kamu ataupun datang dengan kamu, nampaknya kamu tuh nggak akan langsung menerima dia lagi balikan kayak gitu ya. Ya mungkin dia ini mantan kamu. Jadi mungkin kamu bisa memaafkan dia gitu ya, atau melupakan segalanya. Tapi kayaknya kalau misalkan mau jadi uh, pacar lagi atau seseorang yang istimewa lagi di hati kamu tuh kayaknya nampaknya sulit, dan dia berpikir kayaknya kayaknya kamu bakalan ngomong yaudah deh, kita temenan aja kayak gitu. Nah, sedangkan dia perasaan dia itu nggak mau cuma jadi sekedar, nggak mau hanya sekedar menjadi teman kamu kayak gitu. Jadi dia pengennya lebih dari itu ya, paling nggak jadi pacar lah, kalau nggak ya jadi suami atau istri seperti itu ya, karena di sini ada wedding. Dia nggak mau hanya sekedar menjadi seorang teman kayak gitu ya. Dan I'm start to understand our connection tuh kan, dia sadar, dia baru sadar ternyata koneksi kita itu seperti ini gitu ya, kuat, walaupun jauh kita secara fisik, kita udah berjauhan, kita udah putus, kita udah bercerai ya, eh, koneksi kita itu tetap kuat ya, koneksi kita itu masih ada, perasaan kita itu sama-sama masih terkoneksi, masih masih terjalin kayak gitu ya. Aku masih bisa merasakan kamu, aku masih rindu sama kamu, aku masih kangen sama kamu kayak gitu, aku pengen ketemu, aku pengen komunikasi seperti itu ya. Dan the timing just wasn't right for us ya, dia berpikir bahwa untuk hari ini kayaknya belum deh, belum belum tepat untuk aku bisa melakukan atau ya melakukan suatu tindakan ke kamu, atau komunikasi dengan kamu, atau segera datang ke kamu itu kayaknya belum 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 tepat deh. Mungkin dia di sini juga memantau kamu ya, memantau kamu, memantau sosial media kamu, atau memang kalian mungkin apa namanya itu, uh, sering ketemu di jalan kayak gitu, atau mungkin dia pernah melihat kamu tapi situasi kamu kayaknya nggak mungkin kalau untuk dia datang seperti itu ya. Dan just being near you is intoxicating ya. Jadi dia itu uh, di deket kamu aja tuh udah ngebuat dia tuh kayak kecanduan gitu loh. Dia udah kayak
ya pokoknya di deket kamu tuh udah bisa membuat dia itu berbunga-bunga, membuat dia bahagia, membuat dia itu nggak mau lepas dari kamu, nggak mau jauh dari kamu. Jadi kamu itu ya orang spesial, orang yang bisa membuat dia kecanduan, orang yang bisa ngebuat dia apa ya, merasa bahagia, kayak nggak butuh yang lain gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya. Ya intinya dia kecanduan lah ya. Dia merasa bahagia lah ya kalau di deket kamu kayak gitu. I will wait for the sign from you tuh ya. Makanya di sini dia bilang kayaknya waktunya belum tepat karena dia melihat bahwa kamu tuh belum memberikan sinyal atau tanda-tanda bahwa kamu mau nerima dia lagi. Karena di sini dia nggak mau cuma kamu anggap sebagai teman nantinya. Dia maunya itu lebih dari teman, ya entah pacar, paling nggak pacar seperti itu, atau ya mungkin kamu akan menerima lamaran dia kayak gitu. Karena dia nggak mau kalau nantinya dia datang, kamu cuma nganggap dia sebagai teman gitu ya. Makanya di sini dia menunggu sinyal kamu yang mantap gitu ya, bahwa kamu siap, eh, kamu menerima lagi dia untuk datang, untuk kembali lagi gitu, untuk menjalin hubungan lagi dengan dia kayak gitu. Karena eh di sini juga ada dikonfirmasi dengan tarotnya ada the world ya. Karena aku lihat di sini memang orang ini tuh udah banyak melalang buana menjalin suatu hubungan dengan orang lain ya selain kamu. Mungkin ya kalian berpisah ini juga salah satunya karena itu, karena dia sering melalang buana ya, mencari pasangan, dan ya kamu kamu sakit hati, kamu kecewa, kamu merasa dihianati kayak gitu ya. Karena ternyata nggak cuma kamu orang yang spesial di hati dia, di sisi dia kayak gitu. Jadi setelah dia melalang buana ya mencari pasangan yang menurut dia perfect, sesuai dengan kriteria dia, sesuai dengan keinginan dia, ternyata semua itu nggak sesuai gitu ya, kecuali kamu ya. Jadi dia udah memantapkan diri dia, udah yakin sama diri dia, sudah yakin dengan niat dia, dan eh udah yakin dengan perasaan dia bahwa yang mau dia jadikan sebagai pasangan hidup dia adalah kamu kayak gitu. Makanya dia mantap di sini, dia nggak mau kalau kamu cuman anggap dia nantinya sebagai teman, dan dia benar-benar datang nanti kalau misalkan kamu udah siap gitu ya. Kamu udah siap ngasih dia sinyal bahwa kamu juga bisa nerima dia kayak gitu ya. Jadi the word ini keyakinan kuat dari dia, makanya di situ ada trust ya. Jadi itu kemantapan hati dia bahwa yang mau dia jadikan pasangan untuk wedding sama dia adalah kamu. The word di sini. Ya, dia memang udah sempat melalang buana ya, bahkan di sini kalian sampai third party. eh Ya ini mungkin salah satu yang membuat kalian berpisah, tapi ternyata dia hari ini tuh udah yakin banget. Mungkin nggak cuma hari ini, mungkin kemarin-kemarin, soalnya aku ngerasa kemarin-kemarin aku bacanya juga kayak gini ya. Eh, Dia yakin, the word, dia yakin bahwa yang dia pilih untuk menjadi pasangannya itu kamu. Cuman ya itu dia lihat lagi kamunya maunya kayak mana kayak gitu ya. Kalau kamu mau menerima dia, koi, lanjut kata dia gitu ya. Ya, aku lihat di sini ada King of Pentacles reverse, berarti orang ini kayaknya lebih tua dari kamu usianya ya. Dan orang ini nggak percaya diri. Why nggak percaya diri ya? Mungkin karena saat ini dia masih memiliki pasangan ya sekarang. Jadi dia masih belum percaya untuk datang lagi ke kamu, atau mungkin dia belum yakin gitu ya. eh karena dia sering menghadirkan pihak ketiga di antara kalian, atau mungkin eh, dia tahu bahwa dia tahu bahwa dia itu sering gonta-ganti pasangan, dan yang jadi salah satu hubungan kalian hancur berantakan itu ya gara-gara kelakuan dia yang ini. Banyak pasangan kayak gitu ya, menghadirkan banyak pasangan. Nah inilah yang membuat dia tuh belum yakin, nggak percaya diri untuk segera datang ke kamu ya. Dan karena kamu udah kayaknya udah punya perspektif lain gitu tentang dia, udah eh, apa ya, udah benci banget sama dia. Kamu itu mikir dia kayak
laki-laki atau perempuan murahan seperti itu, semua kok mau dipacari, semua kok mau dijalani hubungannya dengan banyak orang kayak gitu intinya ya. Eh jadi di sini aku lihat tuh kayak dia belum percaya diri ya, karena ya itu tadi perspektif kamu itu terhadap dia itu udah beda. Kayak udah ngerasa jijik, udah ngerasa benci banget kayak gitu ya, kayak murahan banget gitu. Dan aku lihat di sini dia ini sebenarnya tuh udah nggak sabar gitu ya, udah nggak sabar datang ke kamu. Cuman gimana ya, ini situasinya itu kayak ya itu tadi, dia nggak bisa terburu-buru juga karena kamu di sini dia masih melihatnya itu belum belum siap untuk menerima ataupun memaafkan dia lagi kayak gitu ya. eh Ya aku lihat memang orang ini juga belum belum sadar diri juga sih ya. Udah udah sering nyakitin kamu tapi masih aja meminta harapan lebih kamu bisa nerima dia lagi, kan aneh. Dan King of Pentacles nih ya, ya orang ini memang sering banget menghadirkan pihak ketiga ataupun ya gonta-ganti pasangan kayak gitulah ya. Kemudian orang ini juga orangnya sebenarnya cemburuan, dan satu lagi yang membuat paling kesel dari orang ini adalah orang ini manipulatif ya, manipulatif. Jadi mungkin banyak yang dia sembunyikan dari kamu, banyak yang nggak dia katakan ke kamu, banyak yang dia putar balikkan faktanya dari kamu. Jadi inilah yang salah satu yang membuat kamu tuh makin geram sama dia gitu ya. Makanya dia ngeliat kamu di sini hmm, kayak ya dia belum siap gitu untuk datang ke kamu ya. Dan aku lihat juga di sini orangnya memang dia ini egoisan ya, egois banget, sangat-sangat egois. Dan uh, sembrono ya, ceroboh, ceroboh orangnya. Jadi bisa dibilang orangnya impulsif ya, jadi suka-suka dia gitu ya orangnya. Kalau misalkan saat ini dia ketemu lawan jenis yang ganteng atau cantik kayak gitu, dia pengen dia pacari gitu, padahal di sini dia masih memiliki hubungan sama kamu atau masih deket sama kamu, kan kurang ajar banget ya. Jadi hmm, hati-hati deh dengan orang ini kalau misalnya kamu mau balikan lagi sama dia ya, karena di sini dia masih ada King of Pentacles. Kita nggak tahu sifat orang itu akan benar-benar bisa berubah atau enggak, karena alamiahnya ya, secara alami kebiasaan ataupun sifat itu sulit untuk bisa kita rubah ya, sifat seseorang itu sulit untuk kita bisa rubah. Dia bisa berubah kalau memang itu memang dari hatinya sendiri ya, tapi nggak ada yang bisa menjamin itu untuk akan stay selamanya dia bisa berubah ya, karena apapun yang akan terjadi, perubahan apapun yang akan terjadi di dalam diri seseorang itu pasti akan ada ujiannya. Nah, kalau bisa dia memang yakin dan mantap mau berubah, ya mungkin dia bisa melalui ujian itu. Tapi kalau dia ternyata justru malah berperspektif lain gitu ya tentang ujian itu, emang dia bakalan bisa bertahan dengan perubahan itu gitu. Otomatis dia akan balik lagi dengan kebiasaan dan sifat dia uh, aslinya gitu ya. Jadi kita nggak ada yang tahu ya uh, ke depannya dia seperti apa. Jadi aku saranin sih hati-hati, hati-hati aja gitu ya. Kemudian di sini ada The Hangman. Ya memang saat ini dia nggak terburu-buru ya, karena dia di sini juga melihat sikon kamu, kondisi kamu ya, karena dia juga nggak mau kan kalau nantinya hari ini dia datang cuman kamu anggap sebagai teman, jadi langkah dia akan terhenti kayak gitu ya. uh, jadi dia di sini lebih memilih untuk sabar, sabar menunggu kira-kira waktu yang tepat untuk kamu nanti bisa menerima dia lagi tuh kapan. Jadi dia di sini sedang memantau kamu aja, menganalisa kamu kayak gitu ya, menganalisa situasi juga. eh Kira-kira kamu siapnya aku kapan untuk datang gitu. Dia nggak ngambil eh, sikap yang terburu-buru untuk datang ke kamu ya. Jadi memang
niat dia memang serius ya mau datang ke kamu, tapi nggak dengan terburu-buru karena di sini dia melihat perasaan kamu juga, melihat perspektif kamu juga. Jadi untuk saat ini tuh dia menunggu kamu dan menunggu waktu yang tepat untuk datang ke kamu ya dan melihat sikon serta dia akan membuat perspektif tersendiri ya dari analisa dan pantauan dia terhadap kamu gitu ya. Jadi untuk sekarang situasinya ya dia masih menunggu waktu yang tepat untuk datang ke kamu karena dia nggak mau nantinya justru kamu mungkin hal terjeleknya ya menurut dia mungkin kamu akan apa ketika dia datang ke kamu takutnya kamu malah menolak dia atau ya kalau misalkan kamu di sini memaafkan dia paling kamu anggap sebagai teman dia nggak mau seperti itu ya jadi dia saat hari ini terutama hari ini ya tanggal 8 Agustus nih dia lebih memilih untuk ya udah stop melakukan tindakan dulu ya menunggu aja dulu analisa dulu ikonnya, situasinya, dan memantau kamu aja dulu kayak mana kamunya. Apakah kamu udah ngasih sinyal ke dia untuk membuka diri, membuka hati untuk dia kembali, kayak gitu ya. Intinya dia nggak mau gegabah kali ini, gitu ya. Karena dia memang benar-benar mau serius sama kamu. Ada wedding di sini, ya. Jadi dia percaya kok suatu saat nanti kamu bisa membuka dirimu, membuka hatimu, membuka pintu menuju ke kamu lagi kayak gitu. Ya, aku lihat sampai hari ini pun dia masih merasakan penyesalan yang begitu besar, merasakan kesedihan akibat dari kegagalan dia memiliki hubungan dengan kamu ya. Dia menyesali karena ternyata orang yang dia cintai itu cuman kamu. Tapi ya kok nggak bisa gitu loh. Hubungan itu tuh bisa berlanjut langgeng eh, mulus-mulus aja itu kok nggak bisa kayak gitu. Dia masih merasa sedih ya. Bahkan sekarang itu udah berpisah sama kamu, udah nggak ada komunikasi dengan kamu. Bahkan situasinya itu lebih buruk dari itu ya nggak bisa bergerak lah intinya ke kamu. Kamu mungkin di sini udah memblok komunikasi. eh, atau ya mungkin paling tidak kamu itu udah nggak mau lagi gitu uh, say hello dengan dia kayak gitu ya jadi lebih parah situasinya sekarang kamu benar-benar yang nggak peduli sama dia kayak gitu ya intinya situasinya itu kayak udah dingin kayak gitu ya udah dingin udah sal, udah saling apa ya dia ngeliat kamu tuh kayak udah nggak butuh dia lagi kayak gitu ya jadi dia di sini merasa sedih banget padahal ya kalau dibilang belum move on ya dia belum move on dari kamu. Intinya seperti itu, dia belum move on, dia masih merasa sedih, merasa menyesal karena hubungan dia dengan kamu ternyata berakhir dan justru malah eh, makin menyakitkan diri dia sendiri gitu ya karena dia terlalu cinta seperti itu. Oke, oke. Terlalu cinta, terlalu apa ya? Semakin besar lah ya perasaan dia, semakin semakin tumbuh ternyata perasaan dia ke kamu kayak gitu. Ya, oke. Ya, karena aku lihat di sini ada strength ya. Jadi saat ini tuh dia lebih memilih untuk bersabar ya. Walaupun tuh perasaan dia atau gairah dia tuh makin kuat sama kamu. Bahkan setiap harinya aku lihat di sini gairah, rasa cinta ataupun rasa rindu, keinginan ingin segera bertemu itu semakin tumbuh, semakin besar, semakin kuat gitu ya. Tapi karena di sini strength yang keluar ya, dan kalau strength keluar dalam uh, cerita tentang percintaan berarti dia di sini lebih memilih untuk bersabar dan lebih memilih untuk apa ya menghargai, berempati terhadap kamu gitu ya terhadap orang yang dia cintai kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini dia lihat kamu masih marah, oke, dia akan lebih bersabar, dia nggak akan mengambil suatu tindakan emosional ke kamu, bahkan kekerasan, no, nggak. Jadi aku lihat di sini dia akan lebih menunggu kamu ya. Jadi situasi saat ini atau tanggal 8 Agustus ini energinya masih dia menunggu kamu ya. Jadi keputusannya itu ada di kamu. Untuk hari ini benar-benar dia yang menunggu sinyal, menunggu
tanda-tanda dari kamu untuk dia bisa datang lagi ke kamu ya. Karena strength dia di sini udah mulai menghargai kamu. Dan dia di sini kan I'm starting to understand our connection. Dia udah sadar tentang koneksi yang begitu kuat dengan kamu, makanya di sini dia apa tuh namanya, berempati ya. Dia udah mulai menghargai kamu. Kalau misalkan kamu belum siap untuk menerima dia lagi, ya dia akan sabar menunggu kamu sampai kapanpun gitu ya. Dia akan menekan apa namanya, gairah ya. Tapi bukan berarti dia menekan itu untuk dihilangkan, tapi ya dia lebih bersabar aja. Dia lebih memilih untuk bersabar, menunggu kamu untuk segera bisa menerima dia lagi. Ya, intinya saat ini tuh kalau dibilang dia belum move on, yes, belum move on. Kalau dibilang dia pengen banget ketemu kamu, yes, pengen banget. Tapi di sini dia lebih memilih untuk menghargai sikap kamu terlebih dahulu karena dia nggak mau makin memperpanas ya, makin mempersulit hubungan antara kamu dengan dia gitu, nggak mau makin menutup koneksi ya gitu ya. Jadi uh, mau kayak manapun kemarinnya kamu sama dia, pertengkaran apapun, masalah apapun sama dia, di sini dia nggak mau memperburuk lagi karena ini benar-benar udah buruk bagi dia ya. Situasi sekarang ini benar-benar udah buruk bagi dia. Dia nggak bisa nyapa kamu, dia nggak bisa datang ke kamu, tapi sedangkan dia rindu banget, cinta banget sama kamu, pengen mengekspresikan cinta dia ke kamu, tapi nggak bisa. Jadi dia lebih memilih untuk menghargai keputusan kamu. Kalau kamu memang sekarang masih marah sama dia, masih nggak mau komunikasi sama dia, ya udah, aku tunggu kamu gitu. Itu yang ingin dia omongin sama kamu ya. Aku akan tunggu kamu. Aku akan lihat sampai mana uh, dan sampai kapan lebih tepatnya ya, sampai kapan kamu akan tetap marah sama aku kayak gitu ya. Intinya yaitu ya dia lebih menghargai kamu sekarang, lebih sabar untuk menunggu kamu ya, ya berempati sama kamu. Mengikutilah kemauan kamu kayak gitu ya. Oke, intinya seperti itu ya. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan pembacaan aku. Memang intinya, intinya adalah hari ini kalau aku lihat dia memang masih sabar menunggu, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan karena di sini dia melihat dari perspektif kamunya dulu aja gitu ya. Karena dia tahu yang salah tuh dia, yang membuat suasana antara hubungan antara kamu dengan dia itu yang membuat seperti ini, membuat jadi panas seperti ini tuh ya gara-gara dia. Jadi ada rasa malu juga sih ya, seharusnya dari dianya tuh gak ada rasa malu yang apa terpendam di hati dia. Makanya di sini dia nggak mau gegabah lagi gitu ya, karena dia nggak mau ada kata-kata udah kita jadi teman aja gitu. Dia nggak mau mendengar itu dari kamu ya, karena di sini dia serius, dia pengen wedding sama kamu. Untuk keputusannya ya, kamu nantinya mau menerima dia atau hari ini kamu mau membuka koneksi ataupun komunikasi dengan dia, ataupun hari ini kamu mau ngasih dia sinyal ataupun tanda-tanda bahwa kamu mau menerima dia lagi atau enggak, itu keputusannya aku serahkan ke kamu. Aku nggak mau ngasih kamu satu dorongan paksaan kamu harus ngasih sinyal atau tanda. No, aku nggak ngasih, nggak akan memberikan dorongan atau paksaan ke kamu karena aku tadi udah bilang dari awal ya, hati-hati dengan orang ini, kebiasaannya memang seperti ini. Soalnya aku nggak bisa menjamin ya dia benar-benar bisa berubah atau tidak. Kedepannya juga aku nggak tahu dia akan seperti apa. Aku hanya pembaca tarot ya. Aku hanya membacakan tarot, bukan melihat masa depan akan seperti apa, seperti itu ya. Jadi aku tidak bisa menjamin kehidupan kamu, maka dari itu keputusannya aku serahkan ke kamu. Kalau misalkan kamu udah yakin nih hari ini mau
mau membuka komunikasi dengan dia, kamu ngasih sinyal nih ke dia gitu, ya silakan, ya monggo, silakan. Kalau kamu pun hari ini juga masih kekeh pada pendirianmu, kamu masih marah sama dia, kamu masih nggak yakin juga sama dia, takut orang ini masih tetap sama situasinya dengan kemarin, atau kamu juga masih sakit hati karena dia masih punya pasangan sekarang, dan kamu masih nggak mau buka komunikasi, ya it's okay, no problem, itu keputusanmu. Jika itu menurutmu yang terbaik dan tidak melukai hatimu, itu justru malah lebih baik ya. Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah diri kamu sendiri. Gak ada yang akan bisa menghargai diri sendiri kalau bukan kita sendiri ya. Jadi itulah pembacaan tarotku. Hmm, untuk zodiaknya ya. Zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Untuk energi yang paling kuat zodiaknya di sini ada Leo, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan aku, asal ceritanya ini sama. Ya, walaupun zodiaknya nggak aku sebutkan, tapi kalau ceritanya ternyata sama dengan yang kamu alami, ya inilah energi dari pembacaan eh, perasaan dia ke kamu gitu ya. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.